Lalu kemudian yang ketiga, bentuk interaksi yang ketiga adalah tahfizul Quran, menghafalkan Quran. Nah, ini interaksi yang tertinggi. Ini yang harus kita capai. Dalam hadis disebutkan tahfizul Quran itu dengan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran dan mereka juga mengamalkannya. Jadi tujuan mereka menghafal Al-Quran adalah agar hidup mereka itu mudah dibimbing oleh Al-Quran. Misalnya ketika kita hafal ayat tentang wa kullil mu'minina yaghdud min absarihim wa yahfazna furujahum. Ketika kita hafal ayat ini, maka kemudian kita berusaha menjaga mata kita, menjaga kemaluan kita dari yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka ayat itu menjadi guidance, ayat itu menjadi pembimbing kita. Ya, ketika misalnya ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk wa mimma razaqnahum yunfikun misalnya. Kita hafal ini kemudian kita jadikan guidance dalam hidup kita untuk berinfak misalnya gitu. Jadi tujuan daripada menghafal Al-Quran bukan untuk banyak-banyakan atau bersaing dengan kawan yang lain, bukan itu. Karena kalau udah ke situ akhirnya nanti jatuh kepada riya, ujub, bahkan ya naudzubillah takabur gitu. Mengatakan ya saya lebih banyak hafalan segala macam gitu. Nah, maka yang disebut dengan ahli Al-Quran, ahlullah fid dunya, keluarga Allah di muka bumi, itu adalah para ahlul Quran. Itu bukan hanya orang yang membaca, tilawah, menghafal, tetapi juga dia mengamalkan. Jadi dia menjadi hamilul Quran. Bisa jadi hafalan dia tidak banyak, tetapi dia mengamalkan nilai Al-Quran itu. Nah, gitu. Dan ini yang kayak beginilah jaminan Allah SWT berlaku untuk para hamil Quran yang seperti ini. Yang disebutkan bahwasanya tanah tidak memakan jasad mereka. Jadi ada orang yang dia mempraktekkan, mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Ketika dia wafat, badannya tidak dimakan oleh tanah. Kenapa ya? Itu tadi, karena dia hamilul Quran. Karena dia adalah pembawa Al-Quran. Dia hafizul Quran. Dia adalah orang yang menghafal Al-Quran. Nah, ikhwan dan hafizakumullah, Al-Quran ini memiliki energi yang luar biasa. Tapi energi ini hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, istilahnya gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi energi Al-Quran itu bisa diserap terhadap orang-orang yang menggunakan pikirannya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-21 yang saya bacakan di awal tadi, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka kalian akan lihat gunung itu tunduk dan terpecah belah karena takutnya kepada Allah. Dzalikal amtsal, itu adalah perumpamaan yang Allah SWT buat. Untuk apa? Linnasi la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu mau berpikir. Nah, jadi inilah modal agar energi dari Al-Quran itu bisa kita serap, yaitu tafakkur, yaitu tadzakkur, yaitu tafahum, yaitu tadabbur gitu ya. Jadi mencoba memahami, mentadaburi, memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, itulah yang akan membuat energi Al-Quran itu bisa mengalir di dalam diri kita. Suatu ketika beberapa sahabat melakukan sebuah safar, perjalanan, lalu mereka masuk ke sebuah kampung. Nah, di kampung itu mereka tidak tidak dilayani gitu ya.
Biasanya kan kalau masyarakat Arab itu kalau ada tamu itu dilayani, dijamu ya, dikasih makan, lalu bahkan kalau mereka menginap itu disediakan rumah. Diberi izin sampai 3 hari untuk nginap gitu. Nah, di tempat ini enggak, mereka dicuekin gitu. Enggak dikasih makan, enggak dikasih, ya dibiarkan saja gitu. Nah, lalu kemudian kepala sukunya itu diuji oleh Allah SWT dengan sakit, digigit oleh kalajengking Arab. Jadi sampai sekarat dia, hampir mati. Lalu kemudian orang-orang kampung itu mendatangi rombongan ini kepada para sahabat ini. Jadi bertanya, ada enggak di antara kalian tabib, ya dokter yang bisa mengobati kepala suku kami ini? Lalu kemudian ada seorang sahabat mengatakan, insyaallah, saya insyaallah. Nah, ternyata yang dia bacakan itu hanya dalam tanda petik surah Al-Fatihah. Dia bacakan, ambil air, baca surah Al-Fatihah, lalu dihembuskan, tanafus. Tanafus itu dihembuskan. Hembuskan itu bukan menyembur, bukan begitu ya. Jadi mengeluarkan angin tanpa bunyi, tanpa suara, itu tanafus. Lalu ditiup, gelas itu diminumkan kepada yang sakit, alhamdulillah sembuh. Nah, energi ini bisa diserap oleh sahabat tadi karena apa? Keyakinannya, kefahamannya dengan Al-Quran. Maka berbeda antara orang yang membaca Al-Quran dengan yang faham dengan yang tidak. Maka disinilah kita dituntut untuk agar nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu bisa menjadi energi buat kita. Maka kita harus memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Energi yang kita keluarkan ini kan ya ada negatif, ada positif, dan dia akan mengundang energi yang lain. Positif dan negatif yang lain itu akan datang. Maka ya misal ketika gini, kadang kita ada zikir pagi, zikir petang dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa. Nah, tapi ketika ini dibaca hanya sepintas lalu, dibaca saja, dibaca tidak difahami, maka dia kurang, energinya itu kurang. Tapi kemudian ketika kita fahami, ketika kita membaca ayat-ayatnya, kita baca doa-doanya, kita faham, maka energi yang muncul dari sana itu akan besar juga, memberikan kekuatan yang luar biasa. Ya, kita bayangkan bagaimana para sahabat ya ketika berperang di perang Badar yang jumlahnya 313 orang atau 314 orang itu bisa mengalahkan 1000 orang dengan pasukan yang lengkap. Nah, itu tidak lain karena adalah kekuatan spiritualitas dari energi yang ada dari Al-Quran tersebut yang berhasil mereka serap. Nah, jadi ketika kita ingin menyerap energi yang ada dalam Al-Quran, maka kita harus paham dengan apa yang kita baca, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan membuat kita menjadi kuat, energi itu menjadi kuat. Heraklius pernah memarahi anak buahnya ketika mereka berusaha mengalahkan pasukan muslim. Heraklius berkata kepada mereka, kenapa kamu tidak bisa mengalahkan mereka? Apakah mereka jumlahnya banyak? Tidak, Baginda, katanya. Jumlah mereka tidak banyak, jumlah mereka sedikit. Begitu juga perlengkapan perang mereka juga tidak memadai. Tapi kenapa kamu kalah, kata Heraklius. Lalu komandannya bilang, Baginda, katanya, memang mereka itu sedikit, tetapi mereka itu berbeda. Di malam hari mereka melakukan sholat malam, sementara kami berpesta-pesta, berzina, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Mereka berharap mati, sementara kami berharap hidup. Maka Heraklius mengatakan, ya kamu benar, itulah yang membuat kalian kalah, katanya.
Nah, jadi energi Al-Quran itu akan memberi kekuatan yang besar kepada kita ketika kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu, kita perlu mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ya, memang kita tidak akan sanggup untuk mengamalkan Al-Quran itu secara keseluruhan, tidak akan sanggup. Karena Al-Quran itu begitu sempurna gitu ya. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan apa yang kita bisa, kita lakukan sedikit demi sedikit. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian adh-dhann, prasangka. Inna ba'da dhann itsm, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan jangan menceritakan aib itu pada orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita fakarihtumuh. Apakah kalian mau memakan bangkai daging saudara kalian sudah mati? Fakarihtumuh, ya pasti kalian tidak akan senang. Wattaqullah. Jadi di ayat ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk jauhi zon dulu. Yang pertama berburuk sangka. Nah, ini kadang-kadang kan kita ini sering ringan untuk berburuk sangka kepada orang lain. Ketika misalnya melihat ada orang yang berpenampilan kayak preman gitu ya, lalu kemudian udah kita langsung menghakimi, ini orang tidak bagus gitu ya, dia ini paling suka nyuri atau segala macam. Kita harus bisa membedakan antara waspada dengan zon. Kalau waspada itu pada perbuatan, kalau zon itu pada person. Jadi kalau kita itu sudah berburuk sangka dengan orang, itu masuklah dia suudzon. Tapi kalau kita berburuk sangka dengan perbuatan, itu namanya waspada. Misalnya begini, saya simpan motor, ini kalau saya taruh motor di sini kayaknya hilang nih. Adalah baiknya saya bawa masuk ke dalam. Itu namanya waspada. Tetapi ketika misalnya yang ada di pikiran ini, kalau ada dia ini pasti barang hilang. Ini berarti buruk sangka namanya, suudzon. Gitu. Jadi harus bisa membedakan mana yang waspada, mana yang suudzon. Waspada wajib. Suudzon haram. Nah, pernah ketika ada seorang sahabat, dia mau sholat, lalu kemudian untanya tidak diikat oleh Rasulullah. Kenapa untanya tidak diikat? Saya tawakal ya Rasulullah. Bukan begitu cara tawakal kata Rasulullah. Ikat dulu baru tawakal. Nah, artinya di sini kita dengan hal-hal yang terkait dengan perbuatan, kita harus waspada, hati-hati. Ya, kalau kendaraan ya dikunci gitu ya, ditaruh di tempat yang aman. Tapi kemudian yang zon ini adalah terkait dengan person, dengan seseorang. Nah, inilah yang harus hati kita ini harus kita jaga terus. Jadi ketika misalnya kita ada prasangka melihat orang yang tampilannya kayak preman, munculkan sebagaimana para salafus saleh dulu, ketika mereka melihat seperti itu, yang mereka katakan, bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Mungkin dia punya amalan-amalan rahasia. Nah itu yang harus kita latih, kita rubah. Yang tadi pikiran kita tadi negatif sama dia, kita munculkan yang positif. Dan ketika pikiran ini yang kita munculkan, maka nanti yang kebaikan-kebaikan, energi-energi positif itu akan datang ke kita gitu. Itu otomatis. Karena setiap kebaikan itu, jadi kita ini kan punya frekuensi. Frekuensi kita itu akan mengajak frekuensi yang setipe, yang satu frekuensi gitu. Kalau kita mau tahu frekuensi kita sama dengan orang itu atau tidak, kita duduk saja dekat dia. Kita bisa tahu nih orang ini sefrekuensi dengan saya.
atau tidak. Itu bisa tahu. Kalau kita udah tidak betah dekat dengan dia, berarti kita lain frekuensinya. Frekuensinya beda. Tapi ketika kita dekat dengan dia enak, ngomong lama-lama bisa, ini satu frekuensi. Nah, jadi frekuensi kebaikan itulah yang harus kita jaga. Cara menjaganya tadi dengan merubah. Jadi misalnya muncul negative thinking sama orang, langsung rubah. Rubah, istighfar, rubah. Langsung munculkan, mungkin dia lebih baik daripada saya. Pernah suatu ketika Nabi Isa berjalan dengan muridnya. Di tengah perjalanan melihat ada seekor anjing yang mati, yang udah busuk, udah jadi bangkai. Lalu para muridnya Nabi Isa alaihissalam itu menutup hidungnya lalu mengatakan, bau sekali bangkai ini gitu. Lalu Nabi Isa berkata, putih sekali gigi anjing itu. Jadi yang dimunculkan itu adalah nilai-nilai positifnya. Dan kita, apa yang kita keluarkan itu tergantung yang ada di dalam diri kita. Orang mengibaratkan seperti teko. Teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau teko itu isinya susu, maka ketika dikeluarkan susu dia. Ketika di dalam teko itu air putih, maka keluar air putih. Jadi apa yang ada di dalam teko itu, itulah yang akan keluar. Nah begitu juga halnya dengan diri kita ini. Apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang akan keluar. Kadang ada orang bilang bahwasanya dia itu biarlah mulut saya jahat tapi yang penting hati saya baik. Enggak bisa begitu. Karena apa yang kita keluarkan itu adalah cerminan daripada yang ada di dalam diri kita. Maka untuk melatihnya itu perlu tahapan, sedikit demi sedikit. Kita latih untuk tidak berburuk sangka dengan orang lain. Ketika muncul buruk sangka, rubah. Lalu katakan, bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Bisa jadi nanti dia meninggal husnul khotimah. Saya belum tentu. Memang saat ini saya berusaha untuk baik, tapi belum tentu di ujung nanti saya tetap dalam kebaikan. Nah itu kita munculkan dalam diri kita agar perasaan ujub, merasa diri hebat itu hilang. Walaupun tentu di satu sisi kita terus melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, energi dari Al-Quran tadi ini bisa diserap oleh orang-orang yang berusaha wa yatafakkarun. Orang-orang yang dia berusaha untuk memahami, memikirkan, mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, Al-Quran adalah kitab mukjizat. Rasul itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada mereka itu bergantung kepada waktu dan tempat. Tidak bisa berlaku di tempat yang lain atau waktu yang lain. Jadi mukjizat yang diberikan secara umum kepada para rasul itu ada syarat dan ketentuan berlaku, yaitu waktu dan tempatnya itu tertentu. Mukjizat itu tidak bisa diulang. Ya sebagaimana misalnya ketika mukjizat Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati misalnya. Nah, itu hanya berlaku untuk tempat dan waktu tertentu. Tidak bisa berlaku di waktu yang lain. Nah, tapi Al-Quran itu diberikan keistimewaan. Dia keistimewaan daripada Al-Quran ini adalah mukjizat sampai akhir zaman. Nah, sehingga dari Al-Quran ini dia selalu terbuka hal-hal yang baru. Hal-hal yang mungkin di awalnya itu disangka seperti ini misalnya, nanti di saat lain itu ternyata berubah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan nilai daripada atau mendapatkan energi dari Quran inilah kita mencoba ya di bulan Ramadan ini kita praktekkan
Sedikit demi sedikit ya, kita mulai dari tadi ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita jauhi sebagian besar daripada prasangka buruk. Wala tajassasu, jangan cari-cari aib. Wala tajassasu. Nah, mencari aib ini ya kan dia circle ya, apa namanya? Lingkaran. Buruk sangka, mencari-cari aib, yaqtab ba'dukum ba'dah, menceritakan aib itu kepada orang lain. Ini circle, ini lingkaran. Kalau kita dapat salah satunya, kita bisa berlanjut kepada yang lain. Misalnya begini, ketika kita duduk di satu majelis, lalu di majelis itu ada yang ceritakan aib orang lain, kita tahu kan? Maka ketika kita sudah tahu aib orang lain itu, besar sekali keinginan kita untuk menceritakan aib itu kepada orang lain. Misal begini, tidak sengaja kita buka TV, isinya berita artis, insert atau apa gitu, pokok berita artis. Kita dengar, oh kita tahu ceritanya kan, oh gitu. Suatu ketika kita kumpul dengan kawan-kawan kita nih, lalu kawan kita mulailah pembahasan macam-macam kan, nyerempet masalah artis yang tadi. Kawan kita tak tahu ceritanya, kita tahu. Kira-kira kita lanjutkan enggak itu? Besar sekali godaan itu kalau kita sudah tahu tapi kita disuruh diam. Besar sekali. Yang ada adalah, oh bukan begitu ceritanya, yang ini yang betul. Saya asli nonton di TV kayak begitu. Itu. Jadi berat. Tajassus. Cari-cari aib. Ketika kita sudah mencari atau dapat aib orang, besar sekali keinginan untuk menceritakan aib itu. Maka ini circle nih, tiga rangkaian. Cari-cari aib, berburuk sangka, cari aib dan menceritakan aib. Maka ketika kita dapat berada dalam salah satu kondisi ini, kita harus tinggalkan. Misal kalau dalam majelis, kalau tidak sengaja kita nyetel TV yang gosip tadi, langsung cari channel lain, pindah ke channel lain. Ketika misalnya kita berada di dalam majelis, kita sedang kumpul dengan kawan-kawan, lalu mulai bahas masalah aib orang, udah tinggalkan aib itu. Ketika misalnya secara pribadi muncul pikiran-pikiran yang negatif tadi dalam diri kita, langsung kita alihkan, langsung munculkan baik sangka kepada orang tersebut. Atau ya minimal kita berpikiran bisa jadi dia punya amalan-amalan spesial. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah SWT itu menyembunyikan para walinya supaya apa? Supaya kita itu tidak meremehkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang tampilannya sangat apa ya? Ya mungkin tidak layak atau apa gitu ya, tapi bisa jadi dia adalah wali Allah. Nah, Allah sembunyikan semua itu. Allah sembunyikan sesuatu yang Allah SWT sukai supaya kita itu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang apa namanya, kita ini kan kadang-kadang gampang meremehkan nikmat. Nah, padahal bisa jadi di situ Allah SWT meletakkan keberkahannya. Ya, misal itulah kenapa ya Rasulullah mengajarkan kita ketika makan itu ya habiskan makanannya, karena kita tidak tahu di mana Allah meletakkan keberkahan yang ada pada makanan itu. Nah, disinilah ikhwan fillah kita coba nih sedikit demi sedikit apa yang kita baca dari Al-Quran kita coba amalkan bertahap. Nah, setelah itulah nanti masuk, maka energi Al-Quran itu akan masuk ke dalam diri kita. Nah, ketika energi Al-Quran itu masuk dalam diri kita, tentu kita akan memiliki kekuatan yang sangat-sangat berbeda dengan kekuatan fisik yang seperti gambaran pada umumnya ya terkait dengan fisik gitu. Karena ketika orang sudah mendapatkan energi dari Al-Quran, dia menjadi sesuatu yang tidak bisa hitung-hitung lagi, tidak bisa dikalkulasi, kurang lebih begitu. Nah, maka bagaimana di dalam sejarah itu menunjukkan betapa di dalam peperangan di jumlah umat Islam selalu kecil, tapi dia memiliki power yang luar biasa.
Namun ketika nilai-nilai dari Al-Quran itu mulai ditinggalkan, maka sedikit demi sedikit power itu pun akan hilang juga. Pernah suatu ketika di dalam perang Hunain itu ya, di situ pasukan umat Islam itu begitu banyak. Di masyarakat Arab dulu itu tidak pernah membawa pasukan sebanyak itu, kurang lebih 10.000 orang. Itu dulu 10.000 orang itu sangat mustahil orang Arab bisa membawa pasukan sebanyak itu. Namun ketika Fatu Makkah itu Rasulullah membawa pasukan itu sekitar 10.000 orang. Dalam perang Hunain itu ya, sampai muncul rasa sombong di kalangan umat. Di kalangan para sahabat itu muncul rasa ujub, bangga diri. Lalu kemudian di antara mereka ada yang menyeletuk, "Jadi kalau sudah seperti ini kita tidak akan bisa dikalahkan lagi," katanya gitu. Lalu kemudian ketika mereka masuk di dalam celah itu bukit, langsung kena serang dari kanan kiri bukit itu, kocar kacir, mereka lari kemana-mana. Dan kemudian ya kalah dalam kesempatan itu, walaupun kemudian ada sahabat-sahabat yang kemudian membina pasukan itu sambil berteriak, mana sahabat ini gitu, dipanggil satu-satu. Lalu kemudian barulah setelah itu mereka kuat kembali. Nah di sini menunjukkan kepada kita betapa energi Al-Quran itu akan maksimal ketika berada di tangan orang-orang yang memahami dan mengamalkan dari nilai-nilai Al-Quran itu. Tapi kemudian Al-Quran itu menjadi lemah, energi Al-Quran itu menjadi lemah ketika kita semakin jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Baik, inilah mungkin Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan khilaf dalam penyampaian. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.